Hello Hiers, welcome to Earbus Work from Home Edition. Bam, oke. Selamat datang di Earbus episode ketiga. Earbus ini adalah salah, ulangi lagi. Oke, kembali lagi di Earbus ya. Salah satu segmen YouTube Kemahi Undri yang membahas tentang berita nasional hingga internasional yang booming dan lagi terupdate sekarang ini. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Aku Ali dan aku Rehan Floris Kidarman dan aku Lutfi. Oke, jadi pada Earbus episode ketiga kali ini agak spesial ya karena keadaan yang mulai menekan ini ya, COVID angkanya semakin tinggi, jadi kita terpaksa bikin Earbusnya ya pakai Zoom gitu secara jarak jauh gitu. Oke. Oh iya, Li, dengar COVID di Pekanbaru lagi naik ya kan ya? Iya, lagi. Kebetulan ini lagi tertinggi, salah satu tertinggi di Indonesia ya, nomor 1 nggak sih? Makanya cocok banget Makanya di Earbus work from home nih. Iya, versi work from home, makanya kita agak ya tetap jaga jarak gitu. Oke, pada Earbus episode kita ini seperti biasa ya, kita ada 3 segmen. Ada berita nasional, kemudian berita internasional, kemudian yang segmen ketiga tuh spesial lah, seperti spesial lah pokoknya, rahasia. Oke, selanjutnya pada episode ketiga ini, Earbus episode ketiga ini kita ada tambahan ya, ada bintang tamu juga kita nih. Oke, kita tunggu ya, masuk dulu. Nah, siapa bintang tamunya nih kira-kira ya? Oke, siapa nih ya? Ini dia sudah. Dan, woi, satu lagi Cara siapa kita. nih? Oh ya, oke. Oh iya. Oke, tamu keduanya gimana nih? Nggak muncul? Oke, kita ada bintang tamu nih ya di Earbus episode ketiga nih. Bisa kenalin diri dulu, bintang tamunya siapa nih namanya nih? Halo semua penonton Earbus yang punya kece badai. Perkenalkan, nama aku Hunter Daus. Biasa dipanggil Farhan. Aku nggak tahu kenapa aku ketawa. Aduh. Tapi ini sangat lucu. Enggak. Ulang lagi. Lanjut. Halo semua, perkenalkan nama aku Farhan Firdaus. Keren banget sih, kayak merupakan suatu kehormatan diundang yang tentunya di acara yang salah satunya yang paling kece, yaitu Earbus gitu. Mungkin itu aja. Mungkin tamu kedua silahkan memperkenalkan diri. Halo penonton Earbus, sebelumnya terima kasih kepada 3 orang ICO ini yang telah mengundang dan telah memberikan panggung untuk berkecimpung di Earbus kali ini. Sebelumnya perkenalan, nama aku Duta Maulana Fadilah, aku sering dipanggil Duta. Mungkin itu saja dari aku sendiri sih kayaknya, dan sebelumnya terima kasih juga kepada para 3 orang ICO ini, sangat keren lah. Wih, keren dong. Sekian. Keren. Betul sih. Kayak mereka paling sering Jadi ICO Farhan paling sama Duta ini kenapa kita undang, karena melihat reputasi mereka tuh, kalau di kayak si Farhan nih, dia sangat update banget di berita internasional gitu. Jadi Iya dong. kenapa kita undang dia juga karena untuk membahas ini kan pasti harus yang update gitu kan beritanya. Iya, Apalagi kalau si Duta ini dia update banget berita tentang entertainment. Dia ini kalau misalnya di bidang film, di bidang movie itu sangat update banget. Jangan diragukan lah pokoknya. Iya dong. Oke. Tanpa mikir panjang-panjang nih lagi ya. Oke, kita masuk ke segmen berita nasional yang akan dibawakan oleh Lutfi. Oke, kita ada berita apa nih, Pi? Oke, berita nasional kali ini tuh tentang maraknya itu alat antigen bekas ya, yang terjadi, yang peristiwanya itu di Medan, dan pelakunya itu ya boleh sebut merek. Mungkin enggak. Kita sebut aja salah satu. Inisial aja boleh, inisial. Ya, Buat salah aja satu nanti dari- paling ada yang jual mie ayam depan Iya. rumah, nasi goreng. Iya, nanti Iya, Ups. dari
Sebut dari aja perusahaan obat dari ya. perusahaan obat gitu ya, Nah, yang ya. mendaur ulang kembali Salah satu antigen perusahaan di bekas bidang dan medis. iya, dan mereka tuh kayaknya udah mau untung itu hampir mungkin lebih dari 1 miliar kali ya. Kalau menurut kalian gimana? Oke. Nah, enggak, aku mau beri tanggapan sedikit sih. Cuma mau nambahin aja. Dengar-dengar sih yang ketua pelakunya itu lagi bikin rumahnya gede banget. Wah. Makanya sampai iya. ditelusurin tuh, ini kayak ketahuan banget gitu loh kalau dia tuh kayak gitu. Iya, kelihatan Nah, sangat so obvious gitu. Aku juga Waduh, Farhan. dan Rehan yang sampai Farhan putus tadi Han. Oke, lanjut aja. Aku juga mau kasih tanggapan karena tadi kata Lutfi dan Rehan yang 1 miliar lebih dan sampai kayaknya sesuatu yang kayaknya bukan hal yang nggak mungkin dikasih ini gitu. Karena aku ada ikut swab gitu kemarin salah satu rumah sakit ternama di Kota Pekanbaru, dan waktu itu karena harinya juga waktu itu ada sedikit hari libur ya gitu. Rumah sakitnya itu tutup gitu kan. Nah, pas aku coba yang di emperan gitu di pinggir-pinggir yang drive thru, ternyata harganya itu berbeda gitu. Harganya itu ada yang 200 gitu. Jadi aku cari lagi tempat lain karena yang di rumah sakit yang sebelumnya aku cuma kena 150.000 gitu kan. Nah, pas aku coba di tempat lain ternyata lebih mahal lagi gitu, 250, 275, sampai aku ketemu yang paling murah yang mentok-mentok cuma 170.000 gitu. Terus aku kayak tanya-tanya gitu sama abangnya gitu kan, kayak yang perawat yang mengapakan hidung aku itu. Aku tanya kayak sebenarnya untung nggak sih bang buka beginian gitu kan. Dia bilang untung, kalau dibilang untung sih mas katanya, karena juga syarat untuk swab ini kan banyak gitu dipakai gitu, karena ini metode yang dipilih beberapa orang untuk memastikan kalau kita itu terbebas dari COVID itu tadi gitu. Jadi ya itu, pandemi ini dibilang malapetaka juga, tapi dibilang cari untung juga gitu. Nah, bisa juga deh. Gimana? Benar, dan jadi apapun yang dilakuin sekarang ini orang-orang kan jadi was-was juga kan, takutnya dapat yang bekas gitu kan. Jangan jadi malah jadi memunculkan keresahan gitu gak gitu ya. Meresahkan. Jadi meresahkan. Kok meresahkan begitu. Oke, selanjutnya udah selesai nih, Pi. Oke, kayaknya pembahasan berita nasional udah selesai nih ya. Oke, kita lanjut lagi ke berita internasional yang akan dibawakan oleh collab Farhan dan Rehan nih. Kita judul apa nih? Oke. Jadi tadi kan udah dibahas sebelumnya kalau dalam berita internasional ini ada hot issue yang baru kalau kami bahas, ya kan Han? Iya, hot issue banget sih. Jadi kalau dari aku sendiri itu aku lebih ingin soal Palestina Israel, dan satu lagi itu mengenai R2P, yaitu mengenai resolusi PBB, yaitu responsibility to protect, yang mana ini maksudnya ya sebuah resolusi untuk mencegah ketindakan genosida, kejahatan perang, pembasmian etnis, dan segala bentuk kejahatan terhadap manusia lah gitu. Mungkin kita langsung membahas ke topik pertama ya gitu, mengenai isu yang tiada hentinya bahkan sebelum aku lahir gitu, yaitu Palestina Israel. Udah lama banget ini, nggak selesai. Ya, kalau kita mau sebenarnya nih ini isu kayak sangat sensitif sih soalnya. Ini ada sensitive warning di sini. Ya, karena sensitif. Ini ada opini ya. Opinion warning di sini, ada opinion warning. Karena ini ada. Karena mari kita buka hal sensitif ini dengan statement dulu. Sebenarnya ini menarik sih, karena dalam beberapa tahun terakhir ini adalah konflik yang paling parah gitu loh. Terakhir itu tahun 2014. Jika kalau kita telaah 2014 itu kan belum zamannya Donald Trump kan. Donald Trump itu kan 2016 sampai 2020 kan. Yes. Nah, makanya ini menarik. Begitu Donald Trump keluar, tapi malah muncul konflik baru gitu loh. Ya, seakan-akan Amerika memulai dominasinya kembali. Maksudnya
Amerika mulai memperkuat dominannya lagi di dalam politik internasional Iya, gitu. kebijakan luar negerinya udah Secara- mulai dimunculkan. Secara kita kan tahu bahwa ya zaman Trump mulai dari kampanye hingga dia menjabat, dia juga udah berkata kalau Amerika itu sudah cukup untuk ikut campur politik yang rasanya tidak terlalu penting, dan Amerika juga nggak ada kepentingannya di situ. Tapi ya begitulah, betul sih apa kata Rehan. Mungkin kita Ya, kilas karena- sedikit lah ya mengenai Palestina ini, dan mengenai isu terbaru. Jadi untuk penonton juga ingin tahu, mungkin udah pada tahu ya kalau isu ini kembali memanas ini karena ada sebab akibat tentu. Nah, jadi waktu itu polisi dari Israel itu memasang sebuah penghalang di depan masjid di Al-Aqsa, yang pada saat itu juga awal-awalnya Ramadan gitu kan. Nah, kita kan tahu seluruh, apalagi aku juga umat Islam gitu kan, kalau kegiatan di masjid saat Ramadan itu cenderung lebih tinggi gitu kan, karena ya namanya juga bulan yang kebaikan di mana orang mencari kebaikan juga gitu kan, salah satunya ibadah. Nah, karena ada tindakan yang sebenarnya ini memang sensitif gitu kan, dan sebenarnya ini tindakannya udah berulang-ulang, tapi ya gitulah, karena ini dikatakan udah terlalu lancang gitu kan, sehingga akhirnya terjadi kericuhan gitu pada malamnya, pada saat umat Islam di Palestina itu melaksanakan tarawih di Masjid Al-Aqsa. Nah, Kalau dengar-dengar dari kabar dari BBC Indonesia, ini mereka dilempari semacam bom, maksudnya geser mata gas air gitu. mata, Iya. gas air mata gitu. Ya akhirnya diruntut-runtut sampai akhir Ramadan, dan sampai sekarang pun, bahkan sampai hari raya, dia tetap keadaannya semakin chaos gitu, karena ya itu tadi isunya saling membalas-balas gitu antara Israel dan Palestina, dan terutama diperparah lagi kedua belah pihak seperti orang Arab, suku Arab dan suku Yahudi yang saling melontarkan ujaran kebencian gitu, seperti Arab yang mengatakan matilah orang Yahudi, dan Yahudi sebaliknya juga berkata seperti itu gitu. Nah, ya bisa jadi. Tapi yang harus kita soroti juga bukan cuma kedua belah negara ini sih, mediatornya lah anggapannya, kayak United Nation, kayak mereka tuh kayak baru bangun gitu, padahal konflik itu dari sejak awal Ramadan gitu, tapi kenapa baru iya. akhir-akhir Telat ini bangun gitu. Emang di awal-awal ngapain aja gitu PBB, Ya, United Nation itu ngapain yang aja? bikin viral kemarin tuh. Nah, Banyak itu yang yang bikin bikin meme resah. jadinya kan kayak ayolah bangun gitu kan, ada kan kayak yang pakai tongkat itu. Ayolah bangun. Nah, itu PBB gitu. Kayak banyak Wake up, dikritik do kemarin. something. Bahkan negara Indonesia terbentuk, dan bahkan zaman-zaman Nabi itu udah diceritakan gitu. Iya, itu bahasanya lama nih. Ya, makanya kalau kita mungkin untuk sesi Iron, Mungkin untuk di Airbus sendiri yang rasaku nggak akan selesai gitu. Iya, mungkin Nah, di kesempatan selanjutnya lah. Boleh. Nah, Terus juga isu kedua nih, masih nggak jauh-jauh dari PBB tentunya. ada apa lagi nih? Yaitu tentang kemarin nih ada sidang tahunan dari PBB mengenai resolusi R2P. Nah, apa sih R2P itu? R2P adalah sebuah, yaitu kepanjangannya Resolusi Responsibility to Protect, dalam hal mencegah tindakan genosida, terus kejahatan perang, pembasmian etnik, dan kejahatan lain-lainnya dalam hal kemanusiaan lah gitu. Nah, uniknya dalam sidang tahunan PBB ini dihadiri oleh setidaknya macam-macam negara, dan dengan hasil sidang yang diadakan pada Selasa tanggal 18 Mei kemarin ini, itu setidaknya ada 115 negara yang menyetujui resolusi ini, dan 20 negara menyatakan abstain. Nah, tapi ada satu hal yang unik, di mana ada 14 negara yang menolak resolusi ini, dan 14 negara ini diviralkan gitu karena mereka masuk dalam shame of list. List of shame. Jadi list of list of shame. Jadi list of shame di sini apa gitu? Ya, mereka negara yang dirasa tidak mendukung kemanusiaan gitu. Nah, uniknya di sini sebenarnya ya ada negara kita gitu, Indonesia gitu, di salah satu 14 negara. Parah Bahaya sih. banget sih.
Bahaya Tapi banget sih. aku juga ingin beropini karena ini juga sebuah nasionalis juga kan gitu kan. Kalau dilihat dari negara-negaranya nih, kayak Venezuela, Burundi, Belarusia, Eritrea, Korea Utara, Kirgistan, Nicaragua, Zimbabwe, Bolivia, Rusia, Cina, Syria. Sepertinya mungkin kalau dari Indonesia sendiri, walaupun sebenarnya belum ada klarifikasi dari baik itu dari pemerintah, gitu kan. Tapi kalau kulihat dari sini, mungkin Indonesia ada alasan lah ya, karena UN Watch sendiri cara kerjanya adalah dia yang turun tangan sendiri dalam menangani kasus-kasus kemanusiaan tadi apabila terjadi di salah satu negara gitu kan. Mungkin Indonesia dalam hal proteksi kedaulatan atau mungkin takut ada kepentingan luar negeri yang rasanya sangat mengancam, bisa jadi kan gitu. Mungkin ada alasan tersendiri, tapi ya itu kita belum tahu sampai saat ini karena dari pihak pemerintah maupun dari delegasi dari UN sendiri itu belum ada klarifikasinya mengenai kenapa Indonesia menolak resolusi ini. Ya, tapi ada kecurigaan yang timbul gitu. Katanya ada yang kecurigaan yang timbul kalau misalnya Indonesia ini kenapa menolak, karena Indonesia kan sebenarnya agak dicurigai juga melakukan kayak kekerasan di Papua atau di Poso kan itu mungkin kenapa Indonesia nggak setuju mungkin karena ada alasan itu juga, tapi itu nggak tahu karena itu cuma baru sebagai rumor aja. Tapi dengar-dengar nih udah ada klarifikasi dari Kementerian Luar Negerinya, katanya itu cuma prosedural itu cuma sebuah prosedural di mana Indonesia tuh udah menyetujui berkata yes lah di tahun 2005. Jadi mereka anggap tidak perlu lagi untuk bilang yes lagi di prosedural yang baru ini gitu. Kalau klarifikasinya seperti itu, kalau katanya itu cuma sebuah prosedural aja, katanya gitu sih. Waduh, tapi kok bisa akhirnya jadi no ya? Waduh, gimana? Nah, itu yang jadi kontroversinya. Iya. Kalau udah pernah yes ya, kenapa nggak yes lagi gitu loh? Sebenarnya itu aneh. Tadi ini ada sedikit konspirasi sih, karena juga sekarang kan di Papua ya kita kan tahu kalau sana tuh lagi berkecamuk juga kan. Mungkin Indonesia saat ini tidak ingin pihak luar itu ya terlalu ikut campur gitu. Ya, karena pengalaman dari mungkin kejadian Timur yang sebelumnya kan. Aku setuju sama Farhan. Mungkin begitu kali. Karena sebelumnya kan kayak konflik Papua tuh juga udah mulai ikut campur sih, kayak di Australia tuh apalagi tuh. Banyak yang kayak warganya kayak protes tuh kemarin kan. Karena kalau dari semua pihak nggak ada yang salah, Indonesia mencoba memproteksi kedaulatannya, pihak luar juga mencoba untuk melindungi yang namanya nilai kemanusiaan. Jadi ya tergantung sudut pandang lagi sih. Oke. Udah nih kan pembahasannya? Udah nih. Oh iya, aku ada segmen tambahan sih. Tapi ini cuma sedikit aja karena cuma sedikit aja lah. Kemarin tuh sempat rame lah, beberapa 2 minggu yang lalu tuh ada roket Long March 5B yang buatan Cina. Dia sempat jatuh gitu. Karena kan tanggal 29 April kemarin tuh melaksanakan tugasnya, dia ngebawain tentang barang-barang stasiun luar angkasa. Tapi habis itu dia jatuh ke Indonesia, bukannya di atmosfer, tapi dia jatuh balik lagi ke bumi. Itu makanya warga dunia itu sampai heboh. Tapi hebohnya tuh lucu, banyak banget buat hoax kayak ada banget di kayak misalnya di potongan film Meteor. Nah, itu dibuatnya kayak gitu kayak di YouTube tuh, waspada ini potongan roket sudah lewat. Jadi kayak clickbait YouTube ya. Adegan-adegan film-film dari film-film Hollywood gitu ya, dijadikan berita. Iya, gitu. jadi kalau dari NASA-nya Cina sendiri, mereka konfirmasi kalau itu agensi aman. Luar angkasa lah pokoknya. Ya. Kalau nggak salah CNSA deh. Mereka tuh udah konfirmasi kalau itu aman sebelumnya. Aman karena bakal terbakar di atmosfer kan. Jadi paling puing-puing kecilnya aja. Nah, kalau nggak salah tanggal 9 kemarin, tapi juga kenapa
kenapa warga ini agak curiga, karena tahun 2020 kemarin tuh sebenarnya hal yang sama tuh udah terjadi, tapi jatuhnya tuh di Pantai Gading. Tapi puing-puing juga sih. Untungnya nggak ada korban ini, tapi bikin rumah hancur, bikin beberapa bangunan hancur. Untungnya nggak ada korban luka untungnya. Tapi kan tetap aja kan jadinya orang-orang pada takut gitu. Nah, untungnya sekarang ini kemarin di tanggal 9 Mei ini roketnya jatuh di Samudra Hindia sih. Ya, kalau berkaitan kata-kata Rehan, ingat salah satu meme juga gitu. Dan ini viral banget kemarin kan di TikTok juga gitu, di Instagram. Itu kayak mereka buat jokes kalau ada berita dari pemerintah Cina kalau sampai kejadian yang di Pantai Gading itu terulang gitu kan. Pemerintah Cina itu bakal menyiapkan sebuah kompensasi yang nilainya juga fantastis gitu kan. Bahkan itu kayaknya bukan untuk membeli sebuah tanah lagi gitu, bisa untuk beberapa generasi gitu. Nah, mereka ini kayak buat kayak di TikTok gitu kan, kayak choose me gitu kan, untuk roket itu jatuh di tempat pekarangan mereka. Tapi itu kita tahu cuma bercandaan kan. Ini kan sebuah musibah kan nggak ada yang mau juga ada roket jatuh di depan rumahnya. Aduh, bahaya banget. Gitu sih. Pokoknya yang kita tahu, apa yang kita tahu ya kita utarakan di sini, ya nggak sih? Iya. Oke, selanjutnya nih udah selesai bahasnya ya untuk berita internasionalnya. Terima kasih kepada Farhan. Oke, selanjutnya segmen entertainment yang akan dibawakan oleh Duta. Oke, kita ada berita apa nih, Dut, di segmen entertainment? Di segmen entertainment kita akan mulai dari Monsterverse. Nah, film Godzilla vs Kong yang kemarin rilis pada tanggal 24 Maret pada 2021 ini ya. Iya, dari Monsterverse. Jadi kita ngomongin Monsterverse, dimana dari Monsterverse sendiri sudah meluncurkan 4 film. Yakni dari mulai 2014 kemarin ada Godzilla, di 2017 ada Kong Skull Island, di 2019 ada Godzilla King of Monsters, dan yang terbaru adalah tanggal 24 Maret kemarin 2021 itu ada Godzilla vs Kong. Wih, akhirnya ketemu juga. Godzilla, Monkey. Ada bibit. Untuk yang belum tahu tentang Monsterverse ya, nontonnya harus berurutan karena itu benar-benar dia filmnya nggak sama kayak MCU. Kalau MCU kan benar-benar berkesinambungan, tapi filmnya tuh kadang ada yang dibuat harusnya setelah film sebelumnya, tapi justru malah dibuat setelah film yang ini tadi, yang sudah tadi gimana ya, timeline-nya kacau gitu. Tapi jika disatukan itu berkesinambungan gitu. Nah, sedangkan di Monsterverse ini memang terus berjalan gitu, seiring berjalannya waktu. Kalau di Monsterverse sendiri. Nah, jadi untuk yang belum nonton nih, ini spoiler alert nih. Jadi aku bakal mereview lah kurang lebih tentang monster dari Godzilla vs Kong ini. Waduh. Kayak ini udah ada spoiler alert. Aku sebagai pihak yang belum nonton, kayaknya jangan terlalu dalam deh. Oh iya sih. Karena pihak belum nonton Iya dulu, spoiler jangan banyak-banyak. Oke, kita ambil yang keren-kerennya aja ya. Keren aja. Dimulai dari setelah film di Kong Skull Island ini tadi, King Kong itu King Kongnya ini yang di Kong Skull Island itu kalau tidak salah itu penempatan waktunya ada di tahun 19 sekian. Dan terima kasih. Wait. Kok gitu sih? Kok gimana sih? Ya, jadi setelah dan di masa sekarang King Kong ini dibawa oleh Monarch dan ditaruh di sebuah tempat di mana kurungan ini itu merepresentasikan tempat dia hidup sebelumnya di Skull Island. Wow. Nah, tapi akhirnya dia menyadari kalau misalnya tempat itu hanya buatan. Aku mau nanya nih. Kalau orang-orang dulu kan yang punyanya HP Nokia kan, dulu kan suka main game King Kong kan. Itu ada nyambungnya nggak ceritanya sama game King Kong itu? Pernah nggak Duta main?
Itu King Kong yang Oh, kayaknya itu King Kong yang lama nggak sih tahun nggak mau 2001? Itu King sombong Kong sih, yang tapi dulu HP aku langsung nyelamatin. BlackBerry gitu, nggak mau sombong. King Kong yang nyelamatin cewek yang di atas gedung itu. Iya, yang di Iya, Empire oh, State oh, di oh. gedung Nah, itu di- berkesinambungan di gedung nggak Empire ceritanya? State itu loh. Itu kan Enggak, tahun enggak. 2000-an itu. Itu film King Kong yang lama Iya, nggak sih? iya beda. Iya. Beda. Oh, beda juga. Sama-sama Beda ya? Hollywood tapi udah beda produk. Godzilla tadi apa? Berarti yang Oh, baru HP. Di Godzilla King of the Monster ini Godzilla manusia ada namanya penelitian. Nah, Godzilla. nama tempatnya ini bukan, nama penelitinya ini Monarch, dan salah satu ilmuwannya ada yang membuat sebuah device yang itu tuh bisa berkomunikasi dengan para kaiju ini, para titan-titan ini. Dimana nanti di salah satu scene-nya alat ini, device ini berhasil membangkitkan musuh alami atau musuh utama dari Godzilla ini sendiri yang bernama King Ghidorah. King Ghidorah. King Ghidorah ini yang tahu. hampir sama kayak Yamato no Orochi kalau kalian tahu, tapi hitungannya kalau Yamato no Orochi punya 9 kepala, tapi kalau misalnya King Ghidorah ini cuma 3. Dan ciri-ciri sebentar. dari King Ghidorah Ghidorah ini kalau aku nggak salah, dia wujud yang ada 8 kepala ya. 8, 9. 3. 7. Yang sorry. 8 itu Oh, iya, Yamato iya, no iya. Orochi. Yang Itu naga perbedaan. itu ya. Yang naga Mm-mm. itu ya. Sama-sama Jepang. Jadi Dut, kalau Mungkin- misalnya dari 0 sampai 10 lah, kalau misalnya King Kong Kong versus Godzilla ini berapa lah kira-kira ratingnya? Kalau menurut Duta? Kalau menurutku dengan visual efek yang segitu kerennya dan gimana ya, ceritanya, visual efeknya dan story-nya dari gitu. dari 0 sampai 10 ya. Iya, semuanya deh, cerita dan segala macamnya. 0 iya. sampai 10 aku bakal ngasih 12. Wih, gila sih. Wow. Berarti recommended banget guys. Out of the box sih. Kalau visual efek nih, Ada bunganya. jika dibandingin sama visual efeknya Wonder Woman, bagus mana tuh? Wonder Woman yang keberapa nih? Wonder Woman kan ada dua. Pertama. Yang pertama. Kan visualnya bagus juga tuh. Iya, visualnya bagus juga sih itu. Kalau misalnya Mending mana ditanyakan kira-kira? itu karena ini kalau di Wonder Woman itu kan istilahnya person ya kan, manusia Iya. yang diinin. Nah, sedangkan di ini Monsterverse ini di Godzilla ini itu yang diliput adalah murni semuanya keseluruhan CGI gitu. plus Nah, jadi Mungkin karena semuanya CGI ya tentunya menjadi sebuah bagi Nilai plus. sebuah hal yang Iya, memanjakan nah, iya. mata. Itu sesuatu Jadi yang nilai pastinya plus. dicari sih. iya, bakal memanjakan mata kalian. Jadi jangan bikin sakit mata juga gara-gara warna-warni. Nggak binus. Bagus. Tetap stay at home Nah, ya, iya. tetap banyak nonton film karena itu bikin kita bosan. Wih, gila sih. Mungkin kalau dari Oke. dengan cerita Duta sedikit terobati sih soal bioskop yang kemarin ya kita tidak bisa menonton teater sinema secara Aduh, sayang banget ya. Oke, dengan berakhirnya segmen entertainment ya dan diskusi kita yang panjang lebar tadi itu dan kita udah mencapai di penghujung acara nih. Semoga Yearbas kali ini bisa menjadi media yang informatif, menambah wawasan, dan juga terima kasih juga udah telah mendengar opini kita gitu. Jika ada Opini yang panjang lebar. opini atau pendapat kalian bisa drop di comment section di bawah ya. Di bawah. Comment section di bawah. dan karena ini masih bulan Syawal, tidak ada salahnya dari kami selaku penyiar Airbus mungkin memohon maaf lahir dan batin. Oh iya ya, masih lebaran nih. Ya, Mohon karena ini batin, kan masih guys. vibes-nya lebaran nih. Selamat Hari Raya. Batin, Ya, Selamat Hari Raya Si Idul Bacai. Fitri. Mohon Apabila- maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan dan ucapan yang salah dan perilaku yang sengaja dan tidak sengaja. Asik. Oke, selanjutnya. Ayo, Dut. Terima kasih, gracias, arigato telah mendengarkan dan menonton Airbus kali ini. Kamu Miau, wibu ya? Kamu wibu ya? Nah, dan sampai jumpa di next Airbus. Oke, sampai jumpa di Yeay. Airbus selanjutnya. Dadah. 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 Tutup. Tutup, boy.